Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatin Adawiyah, NIM 1830 2016, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Adapun maksud pembuatan video ini adalah suatu pemenuhan untuk tugas mata kuliah fikih kontemporer, yang mana di sini saya mendapatkan suatu judul yaitu perbankan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang tadi mengenai perbankan, yang mana dia tadi telah menjelaskan sejarah perbankan di dunia Islam dan juga sampai dia menjelaskan yang namanya perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu ada yang namanya asas perbankan syariah. Yang mana di sini adapun yang dimaksud dengan asas adalah suatu landasan ataupun prinsip dari perbankan. Yang mana di sini yang pertama ada poin yang pertama terkandung dalam prinsip syariah asas yang terkandung dalam asas yang pertama itu adalah prinsip syariah, yang mana prinsip syariah ini adalah suatu ketika melakukan yang namanya kegiatan usaha, maka ada perlunya ataupun ini sangat urgen yang harus diperhatikan ketika melakukan yang namanya kegiatan pembiayaan. Harus terhindar dari beberapa unsur yang pertama yaitu ada unsur yang namanya riba, dan yang kedua di sini ada namanya unsur maisir, dan yang ketiga ada namanya gharar, dan yang keempat ada haram, dan yang kelima ada namanya zalim. Adapun yang dimaksud dengan riba adalah suatu penambahan. Yang mana penambahan apa sih, seperti apa? Yang dimaksud dengan riba ini ialah suatu penambahan pendapatan yang mana didapatkan dari sesuatu cara yang sangat batil. Seperti ketika melakukan transaksi jual beli antara sama jenis tetapi tidak sama kualitas, kuantitas maupun kemanfaatannya. Dan yang kedua di sini ada maisir, yang mana maisir ini adalah suatu transaksi yang mana transaksinya itu tidak jelas, seperti transaksinya ini tergantung kepada suatu keadaan, yang mana keadaan itu bersifat untung menguntungkan. Dan yang ketiga di sini ada namanya gharar. Gharar ini adalah suatu transaksi yang tidak jelas objeknya dan bersifat masih diragukan. Dan ketika melakukan transaksi, objeknya itu tidak jelas, tidak dimiliki, dan kita tidak tahu keberadaannya itu di mana. Dan yang keempat ada namanya haram. Ketika melakukan transaksi apapun itu, kalau dia bergantungan dengan haram, maka syariat Islam akan melarangnya. Dan yang kelima ada namanya zalim, yang mana zalim ini adalah suatu transaksi yang mana transaksinya itu akan menimbulkan suatu kemudaratan ataupun yang menimbulkan ketidakadilan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang namanya tujuan perbankan. Adapun tujuan perbankan syariah ini adalah untuk membangun ataupun untuk melakukan yang namanya pembangunan nasional untuk masyarakat. Yang mana di sini perbankan syariah ini menunjang pembangunan nasional untuk kesejahteraan, kebersamaan, serta ketentraman ataupun pemerataan kesejahteraan terhadap rakyat. Yang mana ketika dalam melakukan penunjangan kegiatan nasional ini tidak lepas dari namanya syariah ataupun sesuatu yang dilakukan ketika ingin mendorong ataupun menunjang pembangunan nasional ini harus berdasarkan yang namanya syariah. Dan yang selanjutnya di sini ada yang namanya fungsi perbankan syariah ataupun bank syariah, yang mana fungsi dari bank syariah itu yang pertama menghimpun dana dan juga serta menyalurkan dana itu kepada masyarakat. Dan yang kedua di sini ada namanya menerima yang namanya dana, baik itu dana sosial maupun dana yang bersifat pribadi. Dan yang ketiga di sini bank syariah ini sebagai perantara antara
si penyumbang ataupun pemberi dana dan menerima dana. Seperti apa? Seperti sejenisnya wakaf. Ketika ada seorang pemberi wakaf ingin menyalurkan wakafnya tapi melalui bank, itu bisa. Jadi di sini salah satu fungsi dari bank syariah itulah menyalurkan ataupun sebagai perantaraan si pemberi wakaf, dan lalu bank akan memberikannya kepada najir dan najir akan memberikannya kepada wakif sesuai dengan si pemberi keinginan dari pemberian wakaf tadi. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas yang namanya peluang ataupun kegiatan bisnis ataupun unit usaha syariah, yang mana seperti ini. Perbankan syariah adalah suatu kelembagaan uang yang melakukan suatu transaksi, yang dimana ketika dia melakukan pembiayaan terhadap suatu proyek ataupun melakukan suatu proyek dalam kegiatan perbankan syariah, maka sesuatu yang dilakukan itu ataupun kegiatan yang usaha dilakukan itu tidak terlepas dari yang namanya syariah. Jadi sebelum melakukan yang namanya pembiayaan terhadap suatu proyek ataupun kegiatan usaha, maka ada baiknya perbankan syariah mengetahui ataupun memberikan sesuatu yang harus dipastikan, seperti sebelum memberikan pembiayaan ada baiknya kita bertanya, apakah suatu kegiatan yang akan dibiayai itu mengandung suatu kemudaratan kepada masyarakat. Karena ketika ada menimbulkan kemudaratan kepada masyarakat, maka itu tidak dianjurkan dalam Islam. Dan yang kedua, apakah suatu pelembagaan ataupun proyek yang akan dibiayai itu mengandung suatu dampak yang buruk ataupun seperti mengandung suatu sifat asusila. Dan yang ketiga, ketika sebelum memberikan pembiayaan kepada suatu proyek, maka ada baiknya kita mengetahui apakah proyek yang akan kita biayai ini akan melanggar ataupun mengganggu yang namanya syiar Islam. Karena kalau kita membiayai suatu pembangunan ataupun proyek yang bersifatnya mudarat ataupun mengganggu namanya syiar Islam, maka itu tidak akan dibolehkan. Karena itu, atau seperti sejenisnya suatu pembangunan yang akan dilakukan itu jika dibiayai maka tidak boleh ada unsur keharaman di dalamnya, karena itu akan bisa membuat kemudaratan bagi masyarakat di sekitar mungkin. Baiklah, di sini selanjutnya yang akan saya bahas yaitu larangan riba di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana riba adalah suatu penambahan pendapatan atau melipat gandakan keuntungan dari sesuatu transaksi yang batil. Baiklah, di sini Allah Subhanahu wa taala sangat melarang keras dan akan memberikan ancaman yang sangat keras kepada orang yang memakan riba, menerima riba, juga memberi riba. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tentang larangan memberi riba, makan riba, dan juga menerima riba. Di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu bukan sekaligus tetapi bertahap-tahap, yaitu melalui 3 tahap. Yang tahapan pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada Quran surah Ar-Rum ayat 39. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ayatnya itu kepada surah An-Nisa ayat 160 dan sampai ayat 161. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat surah Al-Imran ayat 130 mengenai riba. Dan secara umum bisa dikatakan bahwa surah-surah ini diturunkan pada tahun ketiga Hijriah, dan secara umum dikatakan dia riba karena dia melipat-lipat gandakan. Jadi jika sesuatu yang berjalan dengan semestinya tanpa melipat-lipat gandakan keuntungan, itu bisa dikatakan tidak riba. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.